Ya, halo semuanya, kembali lagi ke sini dan ini adalah part 2 dari game Color Match ya. Kalau belum mengerjakan yang part satu, kalian bisa ke part satu dulu, teman-teman ya. Di part satu kita udah berhasil membuat seperti ini kemarin ya di part satu. Ini ada apa ya? Udah bisa muncul halaman utama dari game kita ya teman-teman, kayak gini. Ini merah berarti kita klik merah nih aja bener, hijau ya berarti bener, misalnya ini biru ya udah berarti salah ya. Kayak gini untuk yang part satu. Oke, sekarang kita mau lanjutin di part 2 teman-teman. Kita bisa silang dulu. Nah, untuk mengawali part 2 ini teman-teman, kita nanti mau membuat modul baru dulu ya, karena di sini udah terlalu banyak nih ya kan. Kita pengen nanti khusus di modul color match, dia isinya cuma color match game doang. Nah, yang ini doang ya, yang kelas ini doang ya kan. Nah, dua ini color dan juga color box. Nah, ini kita pindahin dulu teman-teman ya, biar lebih ringkas. Nah, ini dia. Ini kan ada tiga kelas nih, ini bisa kita pindahin dulu yang kelas color dan color boxnya. Oke, ini bisa kita bikin aja satu lagi di sini teman-teman ya. Taruhlah namanya colors.py kayak ini ya. Colors.py. Nah, terus tinggal kita pindahin aja dari sini. Kita copy, kita X, kita pindahin ke sini. Boom. Nah, ini dia. Oke, tuh color box sudah ada, color juga udah ada. Ini dia. Nah, untuk melengkapi ya di bagian sini kita perlu melakukan import pygame juga ya, teman-teman. Kalian tambahin kayak gini, import pygame. Ya kan? Habis itu kita kembali, ini yang color sudah selesai gini doang ya teman-teman. Import pygame isinya color dan color box yang kemarin udah kita tambahin di part satu. Nah, di bagian color match-nya ini kita harus tambahin satu lagi teman-teman ya. Kita harus ambil from colors, import all pakai tanda bintang. Nah, ini dia, kita mau dapetin dari semua hal yang ada di colors ini ya kan. Oke, caranya seperti ini biar lebih apa ya, biar lebih ringkas aja di bagian color match-nya. Oke, kita fokus di color match untuk kelas color match game ini gitu. Nah, ini kalau kita jalankan masih tetap bisa ya teman-teman. Nah, ya. Oke, ini salah, benar ya kan, friend benar dan seterusnya. Oke, seperti ini, mantap. Oke, berikutnya kita mau ngeset level-levelnya ya, teman-teman. Karena setiap kita benar, nanti dia akan next level. Dan ketika next level, maka nilainya akan tambah dan juga levelnya tambah. Terus juga box yang kita tambahkan nanti juga akan bertambah, teman-teman. Nah, kita mulai dari di sini ya, di next round. Kita ke next round, teman-teman. Nah, kita tambahin dulu untuk tambah levelnya, kayak gini. Oke, so next level plus sama dengan 1, berarti kita tambahin 1 levelnya. Habis itu, kita juga mau kaliin ya, jadi setiap skornya, setiap level dia akan dikalikan dengan level itu sendiri. Nah, caranya di sini nah, kita kasih kali dengan level. Ya, 5 dikali self level. Jadi nanti ya udah semakin besar levelnya atau semakin tinggi levelnya, semakin besar juga nilai yang diperoleh. Ya. Begitu. Habis itu kita scroll ke atas ya, teman-teman. Setelah next round kita ke bagian create level, teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah sedikit ya. Yang mana di part satu itu baru 6 alias defaultnya 6. Nah, di part 2 ini teman-teman kita pengen dia sesuai dengan level-levelnya. Oke, nah ini dia di bagian sini kita bakal ubah. Ini baru apa ya, statis. Kita pengen ubah dia menjadi dinamis sesuai dengan levelnya. Oke, jadi kita ubah di sini ya teman-teman. Kita kasih satu dulu, satu jarak number boxnya. Kita dapetin kayak gini, minimum. Dia akan ditambah dengan levelnya. Satu ditambah levelnya berapa dan maksimal kita mau kasih dia 8. Jadi ada dua baris nanti teman-teman, maksimal ada 8. Oke, ini dia minimumnya satu tambah self level. Jadi misal level 1 maka dia akan tambah 1. Berarti berapa? 2 ya, dan seterusnya. Dan maksimal nanti 8. Meskipun levelnya 9 tetap nanti maksimal 8 doang. Oke. Habis itu nah kolomnya juga nih kita bakal ubah. Kolomnya bakal 3 kalau dia kurang dari 6 atau kurang dari sama dengan 6 ya. 6 ke bawah itu pasti kolomnya cuma 3. Nah, kalau lebih dari itu, lebih dari 6, maka kolomnya nanti berubah jadi 4, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya
kita scroll ke bawah teman-teman di bagian ini ya, available index nih bagian sini. Nah, ini harus kita tambahin teman-teman. Oke. Jangan hanya I, karena kalau I nanti bakal kurang. Karena total dari warna yang tersedia itu cuma 7. Jadi nanti kita akan ulang ketika udah warna ke-8. Oke, biar gak error di sini kita perlu tambahkan ini. Line available index. Nah, yang mana ini? Available indexnya cuma 7. Nah, nanti dia akan ngulang lagi warna yang ada. Berarti nanti bakal ada 2 warna yang sama bakal ditampilkan. Nah, ini kita coba dulu jalankan teman-teman. Nih, misal level 1 ya. Dia masih 2 doang ya. 2 warna. Di sini pilihannya ungu, berarti kita pencet ungu, maka dia akan lanjut untuk dia. Oke, sekarang tambah hijau di level 2, tambah terus kuning. Di level 3 ada 4 sekarang ya, 4 warna. Terus di level 4 ada 5 warna. Level 5 ada 6 warna. Level 6, nah ini dia. Dia udah jadi 4 ya. 4 kolom di sini, teman-teman, dan ada 7 warna ya. Ini kita pencet merah. Nah, ini mulai level 7. Dia ada 2 warna yang sama nih, misalnya pink, terus level 8 ada apa nih yang sama? Kuning sama, ya kan? Terus merah. Nah, ini dia hijau. Ini kuning yang sama dan hijau, terus habis itu oranye, ini juga sama. Oke, kurang lebih kayak gini, teman-teman ya. Biar makin banyak aja tuh dan makin seimbang ya warnanya. Dan juga tampilannya kayak gini. Oke, tuh sudah sampai level 10. Nah, nanti bakal kita batasi 10 aja, teman-teman. Oke, skornya juga udah bekerja dengan baik. Tap, ya, silakan bisa dicoba dulu teman-teman ya di bagian pertama tadi di next round. Ini levelnya nambah, nilainya juga nambah. Terus di bagian create level kita kasih dulu number box-nya di sini, terus kolomnya berapa kita set juga. Dan habis itu kita bikin satu lagi di sini color index, available index-nya kita modulus dengan line-nya. Biar apa? Biar dapat ya warna, kita ngulang warnanya lagi. Nah, gambarnya kayak gitu. Oke, seperti ini. Nice. Oke, berikutnya kita mau mengatur biar tulisan itu bisa tidak sesuai dengan warnanya. Jadi misal tulisannya merah. Nah, warnanya itu bisa juga bukan merah. Ya kan? Bisa tulisannya merah tapi warnanya hijau atau warnanya kuning. Nah, kita pengen ngeset yang seperti itu. Ini kita coba tutup dulu biar agak luas ya teman-teman di sini. Oke, sekarang kita ke bagian create level lagi teman-teman. Kita ke sini sebelum display color index ya. Nah, kita mau tambahkan beberapa hal. Pertama dari sini dulu teman-teman ya. Kita mau ngecek dulu levelnya. Kita pengen nanti ada apa tuh? Namanya strobe effect ya teman-teman. Dia semacam kayak tulisan tapi warnanya beda. Ya, tulisannya merah warnanya beda. Nah, misalnya kayak gini. Kita pengen aktifkan itu ketika levelnya udah lebih dari 3 ke atas ya, level 3 ke atas teman-teman. Oke, nah kita random aja. Randomnya lebih dari sama dengan 0,5. Oke. Nah, kemudian di bawahnya sini teman-teman kita bakal mendapatkan other colors ya teman-teman dari range line colors game colorsnya teman-teman. Jadi kita kan punya kumpulan colors ya tadi. Nah, tinggal kita dapatin aja other colors di sini. Oke, kalau I itu tidak sama dengan target color index, ya kan? Nah, kita dapatin tuh di situ other colorsnya. Habis itu di bawahnya kita bakal dapetin color indexnya secara random ya teman-teman. Kita choice other colors ya kan yang ada di dalam situ. Jadi intinya other colors itu selain warna tersebut teman-teman. Oke, selain warna dari warna tersebut ya. Terus kita dapatin di sini self display colornya. Oke, nah kalau enggak berarti dia akan menampilkan yang benar teman-teman. Oke, akan menampilkan yang benar yaitu display colornya sama dengan target color index. Gitu ya, caranya seperti ini. Oke, habis itu kita juga mau kasih peringatan ya teman-teman bahwa nama itu tidak sesuai dengan warnanya. Oke, ini yang di create level udah kayak gini. Terus kita ke bawah teman-teman ke sini. Nah, di sini kita perlu ngecek ya kalau display colornya tidak sama dengan target color dan levelnya itu lebih dari 3 teman-teman. Ini di dalam draw game ngomong-ngomong. Oke, di sini maka kita akan ngasih warning tulisan ya teman-teman, hati-hati warna teks tidak sama dengan nama warna ya. Terus tinggal kita draw aja teksnya ya, mirip kayak yang waktu yang di part 1 ya teman-teman, kita draw teks sama kayak yang atasnya ini.
Kita draw warning terus pakai font small teman-teman. Kita colornya kasih aja red karena peringatan ya. Kita taruh di tengah-tengah teman-teman, terus kita juga taruh di bagian bawah ya, karena kita pengen keterangan nanti di paling bawah ya. Tambahan aja teman-teman, terus dia di center alias di sini sama centernya sama dengan true. Oke, kayak gini. Tinggal kita jalankan dulu, coba apakah berhasil teman-teman. Ini dia ya, pink. Kita klik hijau, biru masih sama ya. Terus nah ini dia merah, tapi warnanya kuning. Nih, hati-hati warna teks tidak sama dengan warna. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Kita perlu memperhatikan ini juga. Oke. Nah, merah berarti kita harus tetap warna merah ya. Teman-teman, nah ini oranye juga, ini tulisannya hijau, oranye kita cari. Terus di sini ada hijau, warnanya ungu tapi. Nah, ini kita harus hati-hati juga. Nih, ungu, warnanya hijau. Nah, ini kita hijau nggak bisa dia. Tetap harus ungu. Nah, terus pink. Nah, ini masih sama, pink lagi, kuning. Biru masih sama, kuning masih sama, hijau, warna merah. Nah, ini kayak gini, teman-teman. Oke, kalian bisa coba dulu. Mantap. Baik, selanjutnya, teman-teman, kita mau nambahin timer ya. Jadi, setiap level nanti bakal ada batas waktunya ya. Tentu saja nggak bisa lama-lama, teman-teman. Kita nanti bakal kasih batas waktu. Nah, kita langsung aja untuk tambahin timer, kita perlu menggunakan time ya, teman-teman. Silahkan kalian bisa scroll ke atas aja, terus tambahin import time dulu kayak gini. Ya kan, import time. Karena kita nanti bakal dapetin waktu saat kita menjalankan program ini. Makanya kita perlu time di sini. Oke. Kalau udah, kita sekarang scroll ke bawah di bagian init dulu ya, teman-teman, color match scheme. Di sini kita nanti bakal membuat atau menambahkan beberapa properti. Oke. Nah, kita langsung bikin aja di sini ya. Properti yang pertama ada start time ya, terus kedua ada round start time, terus juga ada time limit. Jadi start time ya tentu saja waktu kita untuk memulai. Terus round start time itu adalah kita menyimpan setiap kita mulai levelnya. Misalnya mulai level baru berarti kita akan round start time. Round itu berarti levelnya, start time dia akan jalan ya. Level tersebut baru mulai. Nah, itu timernya baru mulai juga tuh untuk level tersebut. Terus ada time limit, ini ya batas waktunya ya, teman-teman ya. Oke. Habis itu kita scroll ke bawah, teman. Ini udah 3 properti tambahan. Terus kita scroll ke bawah di bagian create level, teman-teman. Nah, kita ditaruh paling bawah aja. Setelah tadi display color EDX sebelum draw game ya. Nah, di sini kita mau membuat, karena kan ini create level ya. Jadi setiap level teman-teman kita bakal mulai round start time-nya. Di sini kita bakal mulai dengan mendapatkan waktu saat itu juga saat kita memulai levelnya, teman-teman. Habis itu bawahnya kita akan perbarui time limit. Nah, time limit ini kita pengen setiap level itu beda-beda, teman-teman. Maka di sini kita bikin aja range antara 1,5 sampai 3,5. Oke, dengan catatan setiap level nanti bakal berkurang terus waktunya, teman-teman ya. Sampai nanti paling minimum waktunya 1,5 detik doang. Nah, di sini 3,5 kita kurangi, teman-teman ya. Dengan setiap levelnya dikali dengan 0,2. Jadi setiap level nanti bakal berkurang 0,2 second atau 0,2 detik, teman-teman. Oke, kayak gini buat time limit. Jadi sekarang tambahin dulu round start time dan juga time limit di setiap masing-masing level nanti bakal beda-beda. Oke. Kalau udah, kita geser ke bawah, teman-teman ya. Di bagian berikutnya yang di draw game nih sekarang. Kita ke bagian draw game. Kita akan tampilkan waktunya di sini, teman-teman. Waktu perlu kita tampilkan ya di draw game, teman-teman. Nah, untuk menampilkan kita tentu saja harus mendapatkan durasi waktunya dulu ya, seperti ini, teman-teman. Kita bikin elapse. Terus kita kurangi aja waktu saat ini dengan round start time, dengan waktu levelnya dimulai tadi. Habis itu, nah tinggal kita remaining alias waktu sisanya berapa, karena nanti kita bakal hitung mundur. Jadi di sini kita harus dapetin remaining time-nya berapa. Nah, kita dapetin dengan maksimum time-nya dari 0 sampai time limit. Oke, time limitnya dikurangi dengan elapse yang kita tambahin di sini ya. Dia akan berkurang, jadi semakin berkurang terus, teman-teman ya. Dari time limit dikurangi elapse-nya. Elapse time-nya udah berapa lama. Oke, dia akan berkurang terus. Habis itu tinggal kita taruh bawahnya lagi di sini ya. Untuk bikin timer text, teman-teman, untuk menampilkan waktunya tinggal berapa banyak. Nah, kita di sini pakai format ya, teman-teman, di sini. Oke, format string kayak gini, remaining
kita kasih titik 1F itu berarti apa? Kita pengen di belakangnya itu cuma ada satu angka di belakang komanya, teman-teman. Ya, biar nggak terlalu banyak angkanya. Di situ, di bawahnya tinggal kita draw aja, teman-teman, seperti biasa. Dengan draw text, kita tampilkan ya text timernya. Timer text di sini, terus kita gunakan font timer. Oh ya, lupa tadi. Kita harus tambahin font timer juga ya, teman-teman, di bagian init. Kita scroll ke atas. Tadi aku lupa buat ngasih tahu. Scroll ke atas, kalian kalau belum nambahin di init, di konstruktor di sini ya, kalian tambahin dulu font timer. Ini dia, ukurannya 36. Nih, silakan bisa ditambahin dulu font timernya. 36 ini custom aja. Sebenarnya kalian bisa juga pakai font medium ya, teman-teman. Bebas aja, nggak harus sama kayak ini. Oke, kalau udah, kita kembali ke bawah yang tadi ya, teman-teman. Di sini mana tadi? Font timer. Di draw game ya. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Nah, kemudian kita set aja warnanya jadi hitam ya, black kayak gini. Terus width-nya kita taruh di tengah-tengah. Terus kita taruh juga ya y-nya 125. Terus kita center sama dengan true di sini. Oke. Kayak gini kurang lebih, teman-teman ya. Habis itu tinggal kita coba jalankan aja. Harusnya sudah berhasil berjalan di sini. Kita coba jalankan. Nah, ini dia. Tuh, waktunya udah berjalan ya, pink. Oke, merah. Nah, ini dia. Waktunya sudah menghitung mundur kayak gini. Pink setiap levelnya, teman-teman. Tuh dia. Nah. 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 Oke. Kayak gini, tuh. Dia semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat ya, teman-teman. Semakin nambah levelnya. Gitu. Silakan bisa ditambahin dulu. Oke. Oke, berikutnya kita mau bikin semacam apa ya? Semacam animasi sederhana ya, teman-teman, buat bar timernya. Ya, timer barnya nanti bakal berkurang terus-menerus ya kan? Karena kan kita hitung mundur tuh. Nah, nanti bakal kita kasih warna biar dia apa ya? Semacam bar yang berkurang terus-menerus. Oke? Nah, sekarang kita ke draw game lagi ya di sini. Draw game. Oke. Di setelah remaining yang udah tadi kalian bikin ya, teman-teman, di sini remaining, kita kasih aja jarak di sini ya untuk bikin time percent. Oke. Jadi, kita bikin persentase dari timernya kayak gini. Kita dapetin dari remaining alias waktu yang tersisa. Terus kita bagi dengan time limitnya ya. Dia tinggal berapa persen di sini. Oke. Habis itu background right. Nah, kita bikin dulu backgroundnya, background dari apa ya, barnya ya, teman-teman. Kita pakai rectangle di sini. Oke, kita taruh aja di sini ya 50 110. Terus width-nya ukurannya width kurang 100. Oke, sorry, ini ukurannya, maaf, X ukuran ya, yang ini. Terus yang di sini tempatnya ya, tuh dia. Oke, kayak gini buat rectangle. Habis itu rectangle ini, rectangle backgroundnya ya, teman-teman ya, kita nanti bakal draw aja kayak gini, rectangle top screen. Nah, warnanya kita kasih gray. Terus kita tampilkan ini timer background rectangle-nya. Terus kita kasih body radius-nya 15. Oke, mungkin seperti ini ya buat background rectangle-nya, teman-teman. Kita bisa lihat tuh di sini ada background-nya. Oke. Berikutnya kita bakal kasih warna ya, dan juga dia akan ada progress semakin ke kiri ya. Semakin ke kiri artinya semakin berkurang. Oke. Nah, tinggal kita tambahkan bawahnya sini timer width. Kita dapetin width dikurang 100 kayak gini, teman-teman, terus dikali dengan timer persen. Oke ya. Width dikurang 100. Oke, dikali dengan timer persen. Kayak gini, teman-teman. Nah, dengan seperti ini dia nanti akan menyesuaikan ya width alias lebarnya. Lebar dari si apa namanya, si bar, timer barnya, teman-teman. Ketika kita ada progresifnya. Oke. Di sini kita tinggal kasih aja if ya, kita akan cek dulu, teman-teman. Kalau timer width-nya lebih dari 0 alias masih ada waktunya ya, teman-teman. Kita akan set colornya di sini. Nanti bakal kita set ada 3 warna ya. Yang pertama ada green. Oke. Kalau apa? Timer persennya lebih dari 0,5 alias 50%. Waktu tersisa masih 50%, itu warnanya bakal hijau. Terus kalau dia akan oranye ketika apa?
timer persennya itu lebih dari 0,25, alias ya sisa waktunya masih lebih dari 0,25. 0,25%, berarti apa? 25% dari waktu yang ada. Oke, terus ada lagi nih yang terakhir yaitu red. Ketika apa? Dia kurang dari 25% waktu sisanya. Oke, jadi nanti bakal dari full sampai separuh itu warnanya hijau. Terus dari separuh sampai seperempat, ya kan, 0,25 alias 25% itu warnanya oranye. Dan dari seperempat akhir ya sampai waktunya habis itu nanti bakal warnanya merah. Oke, caranya kayak gini untuk menentukan timer color. Terus kita bikin aja timer rect di sini teman-teman ya, untuk progressnya, progress barnya yang nanti bakal kita sesuaikan ya. Posisinya XY masih sama 50-110. Terus timer width di sini kita dapatkan sesuai presentase yang ada di sini teman-teman. Terus kita kasih juga tingginya 30 aja. Oke, seperti ini teman-teman, kurang lebih tinggal kita draw aja ya, tinggal kita draw rectangle-nya yang timer rectangle tersebut. Nih dia save screen, timer color-nya kita sebut di sini sesuai yang persentasenya. Habis itu timer apa lagi? Timer rect yaitu rectangle-nya buat progress bar-nya, dan kita kasih border radius-nya 15 juga. Oke, seperti ini kita coba jalankan teman-teman, kita bisa amati. Nah itu dia. Nah, separuh oranye dan seperempat merah. Oke, kayak gitu. Kita klik lagi tuh, separuh. Nah, itu dia. Oke, hijau sampai separuh, oranye sampai akhir merah. Nah, kayak gitu tuh. Oke, seperti ini. Tuh, cukup bagus teman-teman. Kayak gini ya. Tuh, setiap level dia akan beda-beda waktunya. Kuning, ungu, biru. Nah, itu dia. Oke, mantap nih. Cukup berhasil. Silahkan bisa ditambahin dulu teman-teman. Oke, berikutnya kita mau tambahin nyawanya, teman-teman. Oke, kita di sini cuma dapat 3 kali kesempatan, atau mungkin lebih tepatnya 2 kali kesempatan menjawab salah ya, teman-teman. Karena kalau jawab sampai 3 kali salah, maka dia akan nyawanya akan habis dan ya udah salah ya, dianggap kalah, teman-teman. Oke. Nah, langkah pertama kita harus bikin dulu gambar nyawanya dulu ya teman-teman. Oke, caranya kita ke sini di atasnya draw game, kita bikin satu metode baru lagi teman-teman ya. Oke, kita kasih aja misal draw heart ya kan, heart untuk nyawanya teman-teman di sini. Oke, kita kasih beberapa parameter untuk screen dimana kita naruhnya, terus XY posisinya, terus field sama dengan true. Nah, field ini nanti digunakan untuk ngasih sisa nyawanya. Jadi kalau field itu bakal warna merah alias nyawanya masih. Nah, kalau unfilled berarti dia nanti nggak ada nyawanya, udah hilang satu, gampangnya kayak gitu. Oke, kita dapetin dulu colornya kayak ini ya. Nah, ini red kalau dia filled ya. Kalau nggak filled, nah ini di sini else-nya adalah color dot gray alias dia abu-abu kalau nyawanya udah hilang. Berikutnya kita draw aja teman-teman ya, circle, karena nanti bentuknya akan ada semacam kayak circle dulu ya teman-teman di sisi kirinya dari hati. Kan hati biasanya ada melengkung-melengkungnya tuh, melengkung sebelah kiri terus melengkung sebelah kanan, habis itu bawahnya. Nah, nanti kita pengen bikinnya dari circle ya teman, kita lingkaran dulu. Oke, kayak gini caranya. Ini dia untuk circle yang pertama ya, ini circle yang sebelah kiri, yang melengkung sebelah kiri teman-teman, melengkung atas sebelah kiri. Oke, nih habis itu bawahnya, nah kita bikin lagi satu circle untuk yang sebelah kanannya teman-teman di sini. Oke, itu dia. Nah, ini yang melengkung sebelah kanan. Ini yang satu kayak gini, yang kedua kayak gini ya, sebelah kanan. Terus, nah di bawahnya sini teman-teman kita bakal kasih kayak semacam segitiga, karena kan lancip ya ke bawahnya ya. Nah, itu kita bikin aja points untuk bikin segitiganya teman-teman. Nah, kayak gini. Poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Oke, tempat kita membuat segitiganya yang lancip ke bawah. Jadi melengkung itu bikinnya jadi circle, ini 2 circle. Terus yang lancip ke bawah itu dapatnya dari segitiga. Nah, kita bikin segitiganya pakai pygame.draw polygons, teman-teman. Oke, kita dapetin di sini screen, terus warnanya sesuaiin dengan warna yang atas, dan kita taruh poinnya di situ. Oke, kita taruh poin-poinnya. Ada 3 poin ya untuk bikin segitiga yang bawah, teman-teman. Oke, seperti ini untuk menggambar gambar hati ya, atau heart. Oke, untuk sebagai simbol nyawanya. Nah, ini silakan bisa ditambahkan dulu teman-teman.
Kalau sudah, kita geser ke bawah ke dalam draw game karena kita mau tampilkan gambar nyawanya itu, gambar hatinya, teman-teman. Kita ke sini. Setelah levelnya udah kita tampilkan ya, ini tinggal kita kasih aja di sini ya, teman-teman. Oke. Live. Nah, ini kayak gini ya. Bisa tinggal kita kasih aja width. Ini live X-nya, yaitu tempat kita menggambarnya, teman-teman. Terus for in range 3 karena kita pengen 3 nyawa, berarti ya udah kita kasih range 3 aja, teman-teman di sini ya. Oke. Habis itu tinggal kita geser aja kayak gini. Ya, kita taruh draw heart-nya dengan screen-nya. Terus live X ini adalah awal kita menggambarnya. Ya kan, kita tambahkan dengan 35 sesuai dengan luas dari hatinya ya, teman-teman. Atau lebar dari hatinya. Habis itu Y-nya kita kasih 40. Terus nah, di sini kita juga tambahkan I kurang dari self lives. Nah, kalau I-nya itu kurang dari self lives alias nyawanya tinggal berapa, kalau kurang dari sisa nyawa yang tersedia atau nyawanya tinggal berapa ya, maka dia nanti akan false. Ketika false, maka dia akan unfilled. Oke? Ketika false, ketika nih, misal I-nya, ini kan ada 3 ya, teman-teman ya. Misal I-nya itu 3 ya, 3, tapi self lives-nya atau nyawa yang tersedia itu tinggal 2, maka kan 3 apakah kurang dari 2? False, ya salah. Maka nanti yang ketiga dia bakal unfilled, dia warnanya bakal gray untuk menutup bahwa dia udah kehilangan 1 nyawa. Oke, nah ini kebayang nggak nih? Nah ini kita coba aja, teman-teman, seperti itu. Oke, nah tinggal kita bikin. Oh ya, jangan lupa self life ya, di sini tambahin juga di bagian ini, teman-teman. Di sini kita tambahkan self life untuk menyimpan nyawa kita tinggal berapa. Oke, di dalam konstruktornya di sini kalian bisa tambahkan di setelah beberapa properti buat time tadi ya, teman-teman di sini. Oke, seperti ini. Kita coba, kalau udah semuanya kita bakal coba jalankan. Nah, ini dia. Tuh, kalian bisa amati ya di situ nyawanya udah kelihatan 3. Oke. Nah, nanti kita set aja, teman-teman ya. Kalau dia ngekliknya salah, maka dia akan berkurang. Oke, ataupun jadi nanti nyawanya berkurang itu ketika 2 hal ini ya, teman-teman ya. Pertama, ketika salah ngeklik, dia akan nyawanya berkurang. Terus ketika waktunya udah kehabisan, dia juga akan berkurang. Jadi 2 cara ini untuk mengurangi nyawanya. Oke, seperti ini. Silakan bisa ditambahin dulu, teman-teman. Oke, berikutnya kita tambahin buat mengurangi nyawanya ya, teman-teman. Di sini kalian bisa langsung aja ke sebelum draw game, kita tambahkan satu metode baru ya, teman-teman di sini. Oke, namanya lose life. Jadi ini adalah metode khusus yang kita gunakan untuk mengurangi nyawanya. Oke. Nah, cara sederhana aja, teman-teman. Kita bakal kurangi lives-nya yang udah kita bikin di konstruktor ya. Dia akan berkurang 1. Oke. Nah, kita tambahin juga di sini, jika live-nya itu kurang dari 0 alias sudah habis, maka dia nanti bakal dianggap apa? Kalah, teman-teman. Nah, kita kasih aja keterangan sementara kayak gini dulu, kalah. Ya kan? Kita akan print kalah. Habis itu kalau masih, teman-teman, alias tinggal 1 atau 2, maka ya udah tinggal kita create level baru aja, teman-teman. Dia akan menampilkan warna yang baru. Oke? Seperti ini, create level. Ini ya, untuk yang lose life. Oke? Selanjutnya, nah kapan dia akan berkurang? Ketika, nah kita sekarang ke sini, ke handle click, teman-teman. Oke, nah nih print salahnya kita hapus aja karena udah nggak kita pakai ya di sini di handle click. Oke, kalian ke mana tadi? Ke function method handle click ya di sini. Ini print salahnya udah nggak kita pakai, kita hapus. Kita panggil di sini method lose life tadi ya, teman-teman. Dia akan mengurangi nyawanya. Oke, ketika kita salah ngeklik ya, tidak sesuai dengan color yang diminta. Oke. Habis itu kita scroll ke bawah di bagian ya, teman-teman di sini kita mau cek juga timer di bagian method run. Nah, kita tambahkan juga di sini ya, teman-teman. Elapse-nya kita akan hitung lagi di sini, teman-teman. Nah, lamanya waktu yang kita pakai dalam mengerjakan satu level ya, teman-teman. Di sini kita hitung elapse-nya. If self time limit dikurang elapse kurang dari sama dengan 0,
alias apa? Alias udah habis ya. Ini time limit ya kan, dikurangi elapsed udah kurang dari sama dengan 0, berarti ya udah, berarti dia udah habis waktu pengerjaan di level tersebut. Maka ya udah sama nih, tinggal kita panggil juga lose life-nya. Seperti ini, teman-teman. Oke. Misalkan bisa ditambahkan dulu ya, teman-teman, untuk mengurangi nyawanya. Kita coba jalankan. Nah, nih, kita cek yang waktunya berkurang tuh. Kurang 1, misal salah, dia akan berkurang 1 juga. Misal benar, ya udah dia akan benar. Terus ya, ini dia. Dan di sini kalian bisa lihat kalah kita, teman-teman. Karena udah habis nyawanya. Gitu. Oke, bisa ditambahin dulu deh, teman-teman, buat mengurangi nyawanya. Oke, berikutnya kita mau membuat halaman ya, teman-teman. Halaman buat kalah. Sebenarnya nanti kita mau nambahin juga beberapa halaman kayak menu, halaman kalah, halaman menang. Nah, untuk sementara ini kita mulai dulu dengan halaman kalah, teman-teman. Oke. Jadi ketika dia nanti udah habis nyawanya, udah kalah ya kan, maka dia nanti akan menampilkan halaman kalah, ya, menampilkan halaman kalah, game over gitu. Oke. Nah, kita mulai dari sini, teman-teman ya, di konstruktor color match game, teman-teman. Di sini kita tambahin dulu beberapa properti. Ada max level, di sini kita kasih level maksimumnya adalah 10 ya nanti, teman-teman. Habis itu kita juga kasih state. Nah, state ini nanti gunanya untuk mengetahui kita statusnya dalam apa. Apakah sedang bermain, apakah sedang di dalam halaman menu, apa sedang di halaman kalah, atau sedang di halaman menang. Nah, maka kita harus tambahkan state. Nah, untuk sementara ini kita mulai dulu dari play ya, teman-teman, state-nya. Oke, kalau udah, kita geser ke bawah. Kita mau tambahkan satu method baru ya, teman-teman, di sini. Kita taruh aja sebelum lose life. Kita bikin aja satu method namanya draw lose ya, teman-teman, di sini. Ini dah cara kita membuat halaman lose, halaman kalahnya, teman-teman. Oke. Nah, cara sederhana aja sebenarnya. Tinggal kita kasih fill dulu color-nya dengan white gitu kan di halaman kalah tersebut, teman-teman. Terus nah, di sini kita akan membuat semacam apa ya, pola warna ya, teman-teman, dari warna yang udah kita punya di atas, yang udah kita simpan di kelas color ya, teman-teman. Nah, di sini nanti kita pengen bikin dia warnanya agak lebih apa ya, pudar lah ya, teman-teman. Atau di sini kita bisa bikin aja faded kayak gini, teman-teman. Kita bikin warnanya agak lebih pudar ya. Caranya tinggal kita simpan aja lagi di dalam satu tuple, teman-teman, dan kita ubah sedikit warnanya di sini. Oke, dan kita simpan di dalam variable faded. Habis itu tinggal kita draw aja ya, teman-teman, rectangle dari faded yang udah kita bikin di situ, teman-teman. Nah, ini dia caranya. Oke, dan tinggal kita taruh aja nanti secara strip vertikal. Oke, kayak gini caranya, teman-teman. Nah, habis itu kita akan menambahkan teks ya, misal kayak gini, game over, teman-teman. Kita kasih fontnya yang besar ya kan, colornya red. Nah, ini kita taruh di tengah-tengah, teman-teman, seperti ini. Habis itu kita dapatkan waktu bermainnya, teman-teman. Di sini let's play kayak gini ya. Oke, start time kita kurangi aja. Habis itu nanti kita bakal menambahkan beberapa statistik ya, kayak skor akhirnya berapa. Terus di sini juga kita tambahkan level tercapainya berapa level dari 10 level ya, maksimum levelnya. Habis itu kita juga kasih waktu bermainnya berapa lama di sini, teman-teman. Dan terakhir nanti kita juga kasih keterangan untuk ngeklik biar bisa main ulang atau restart lagi di halaman menunya, teman-teman. Seperti ini buat statistiknya. Oke, habis itu kita atur sedikit di sini ya, teman-teman, untuk penempatannya. Tuh y-nya 280. Nah, nanti kita bakal menempatkan teksnya dimulai dari 280 dan kita sesuaikan ukurannya di sini. Untuk statistiknya, kecuali yang tulisan klik untuk menu, maka dia akan medium. Tapi kalau menu, maka dia akan small ya, teman-teman. Kayak gitu. Warnanya juga kita atur di sini black. Kalau teksnya bukan klik untuk menu, nah kalau klik untuk menu, maka dia teksnya bakal jadi blue. Oke, seperti ini. Tinggal kita draw aja teksnya size sesuai warna yang kita atur di atas situ, teman-teman. Oke, kita taruh dia di tengah-tengah. Seperti ini. Bis itu y-nya akan tambah 50. Terus di dalam lose life, teman-teman, nah ini kan awalnya kita kasih print kalah ya tadinya ya. Oke. Nah, kita akan ubah, kita hapus aja. Kita ubah di sini state-nya menjadi state-nya lose, teman-teman. Alias statusnya sekarang udah kalah.
Statusnya udah kalah, berarti nanti dia akan tampilin halaman kalah yang udah kita bikin di draw lose tadi, teman-teman. Oke, nah kita scroll ke bawah sekarang ke dalam method run, teman-teman. Oke, nah di method run kita akan ubah sedikit ya. Kita akan sesuaikan dengan status yang kita miliki saat ini. Jadi di sini kalau statusnya adalah play, maka dia nanti akan menjalankan draw game. Yang ini ya, nih dia akan menampilkan draw game, kita masukin ke dalam if. Sini yang play. Habis itu, nah kita tambahkan state yang berikutnya, itu state kalah alias lose. Kalau state-nya lose alias kalah, maka dia nanti akan menampilkan halaman kalahnya. Dia akan draw lose, teman-teman. Oke, seperti ini. Buat menampilkan halaman kalah, kita coba aja. Nah, ini misal kita habisin aja waktunya, dia akan kurang 1. Ini kita salahin, ini juga kita salahin, dan boom. Ini dia, game over. Nah, inilah teman-teman, warna dari dari yang kita set tadi di atas tadi ya, yang di draw loose tadi. Mana tadi draw loose? Nah, ini dia teman-teman, yang faded. Ini dia akan menampilkan warna strip-strip secara vertikal seperti ini, tetapi dia lebih pudar aja. Nah, kalian bisa amati di sini tuh. Oke, sederhananya kayak ini. Klik untuk menu. Nah, nanti kita bisa tambahkan event klik ketika udah kalah seperti ini, dan dia akan memulai dari awal lagi gitu, teman-teman. Silahkan bisa ditambahin dulu buat halaman game over ini, teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman, kita mau nambahin menang ya, halaman menangnya. Setelah tadi tambahin halaman kalah, terus kita kali ini mau lanjutin buat halaman menang, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke bagian sini, masih di dalam color match game. Kita kasih mungkin di sebelumnya next round di sini, atau setelahnya draw game ya. Kita bikin satu method baru namanya drawin ya, teman-teman. Ini mirip kayak yang tadi di draw loose ya sebenarnya. Ya, kita kasih aja screen-nya terserah warnanya. Kalau di sini aku pakai yellow ya, teman-teman. Habis itu tinggal kita bikin aja nanti. Kita ulang 30 kali di sini ya, teman-teman. Terkait apa nih? Ada round in. Untuk posisi XY-nya, teman-teman. Seperti ini. Oke. Kemudian kita dapetin colornya juga random, dia choice dari game colors, teman-teman. Oke, habis itu tinggal kita draw aja circle. Oke, circle di dalam screen, colornya apa sesuai dengan yang udah kita pilih di situ ya, random, teman-teman. Terus kita kasih aja di sini ukurannya juga. Oke, nah ini adalah cara kita untuk ngasih kayak spark ya, atau kayak apa ya, sparkling itu apa ya? Ya kayak sesuatu yang bikin ini aja sih sebenarnya, kayak variasi aja, teman-teman, biar lebih meriah gitu kan. Kalau menang kan biasanya kayak ada yang ye menang gitu kan. Nah, kayak lebih meriah aja, kita pakai circle di sini, teman ya. Ini dia. Dan kita dapetin juga kita tempatkan juga secara random. Oke. Habis itu kita akan draw aja teksnya, kamu menang kayak gini misalnya, teman-teman ya. Itu dia. Oke, kita kasih warnanya hijau. Kita taruh dia di tengah-tengah. Ini buat draw text, teman-teman. Habis itu kita juga tambahkan selamat ya untuk kemenangannya, teman-teman. Di sini juga kasih aja di tengah-tengah. Oke. Habis itu kita hitung waktunya di sini, teman-teman ya. Ini mirip kayak yang tadi. Kita mau tambahkan statistik nanti. Salah satunya adalah elapsed time-nya. Oke. Nah, ini statistiknya masih sama kayak yang di loose tadi ya. Ada total score, terus ada semua level selesai ya. Jadi 10 level selesai karena dia menang ya. Habis itu kita kasih juga waktu, teman-teman, waktunya berapa menit atau berapa detik ya dalam menyelesaikan tantangan gamenya. Terus kita kasih juga keterangan klik untuk menu, jadi nanti bakal bisa diklik untuk kembali ke menu dan memulai permainan baru lagi gitu. Oke, terus kita tambahin juga i-nya sama dengan 100. Kita mulai di sini untuk menuliskan teks statistiknya, teman-teman ya. Kita set dulu size-nya kayak gini. Untuk yang klik untuk menu bakal lebih besar ya, teman-teman. Nah, kalau yang font, kalau yang selain itu dia akan small. Oke. Habis itu kita kasih juga colornya black kalau selain yang klik untuk menu. Nah, kalau klik untuk menu berarti dia akan kasih blue. Oke. Ya, kita draw aja teksnya kayak gini ya, dengan size dan warna yang udah ditentukan di atasnya tadi. Oke, habis itu kita plus si y-nya. Oke, biar dia semakin ke bawah, teman-teman. Gitu. Ini untuk yang halaman drawin-nya.
Oke, emang agak panjang ya teman-teman, khususnya yang di sini. Ini kita nambahin sparkling. Tadi yang apa bulat-bulat teman-teman. Oke, terus ada teksnya. Habis itu kita mau aktifin kapan kita akan masuk ke halaman menangnya, teman-teman. Oke. Nah, ini halaman menangnya ya tadi. Ini mungkin bisa ditambahin dulu. Habis itu kita akan activate di sini ya. Akan cek kapan kita masuk halaman menang. Nah, yaitu ketika kita levelnya udah sampai maksimum level ya. Oke, kalau udah 10 berarti ya udah. Maka dia dianggap menang, teman-teman. Kita ubah state-nya di sini menjadi apa? State-nya adalah win, teman-teman. Ya, kita ubah state-nya. Tadi ada play, ada lose. Nah, sekarang yang win alias kita udah berhasil memenangkan permainannya. Nah, kemudian ini di next round ya. Habis itu kita scroll ke bawah, teman-teman, di dalam run. Nah, ini kita bakal tambahin satu lagi, apa namanya? Oh iya, jangan lupa yang tadi di return ya, teman-teman. Sorry. Nah, yang ini next round ini jangan lupa di return. Karena apa? Karena ya udah untuk menghentikan aja sebenarnya, teman-teman. Maka di sini kita perlu return. Oke? Di dalam next roundnya. Habis itu kita scroll ke bawah di run. Nah, di sini ya kita tambahin state baru. Kalau state-nya itu win, maka dia akan menggambar halaman menangnya. Dia akan draw win yang tadi udah kita bikin di atas, teman-teman. Oke, seperti ini yang di run. Ya, kita coba jalankan. Nah, ini dia, kalian bisa amati ya. Kita menangin coba hijau. Oke, ini levelnya 3, hijau, pink, level 5, oranye, level 6 merah, level 7 ungu. Mana ungu? Level 8 oranye, level ini pink, level 10 ungu, dan boom. Nah, ini dia. Tuh, nah ini teman-teman bisa amati ya, ini circle-nya yang tadi kayak spark tadi yang kita bikin di atas. Yang di halaman ini, bentar, scroll ke atas. Di halaman win, tadi mana? Draw win. Nah, ini dia, nih. Ini yang kita random ini teman-teman ya. Dia akan kayak spark kayak gini. Ini yang circle nih teman-teman kita bikin di sini. Oke, seperti itu. Buat yang drawing, silahkan bisa ditambahin dulu teman-teman. Oke, berikutnya kita mau tambahkan halaman yang menu nih teman-teman. Oke, nah ini kita langsung aja mungkin di sini ya. Kita ke bagian sebelum handle klik di sini teman masih di color match scheme. Oke, kita bikin satu metode baru ya teman-teman untuk membuat halaman menunya. Kasih aja draw menu kayak gini, terus tinggal kita kasih fillnya color dengan white ya kan, terus kita draw text untuk judul gamenya ya, color match game kayak gini, fontnya big, colornya black, jadi kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Oke, habis itu draw text juga sama ya, di bawahnya ada tulisan challenge, dia ada medium untuk ngasih apa ya, semacam tulisan challenge-nya ada apa aja gitu, tantangannya apa aja gitu kan. Oke, terus color display, nah di sini kita mau tambahkan apa namanya, tambahin kayak warnanya apa aja gitu sebenarnya ya teman-teman buat halaman awalnya. Oke, di sini ada red, blue, green, yellow, ada 4 doang teman-teman untuk yang di display di halaman menunya. Nah, kemudian kita bakal tampilin setiap warnanya itu teman-teman dengan perulangan for kayak gini. Terus tinggal kita kasih aja teksnya, kita tambah untuk setiap masing-masing warnanya teman-teman. Oke ya. Terus tinggal kita draw circle dan sesuai dengan warna dari color display-nya yang udah kita simpan di atas itu teman-teman. Nah, oke. Kita lanjutin bawahnya, kita tambahkan instruction. Di sini tantangannya mau ngapain aja kita tambahin ya teman-teman. Di sini klik warna sesuai nama, bukan warna teks ya kan. Habis itu apa lagi? Kotak akan bergerak ya kan. Nah, ini nanti bakal kita tambahin juga. Kita akan gerak. Habis itu waktunya terbatas per ronde atau per levelnya ya teman-teman. Oke, habis itu ada apa lagi? Misal 10 level untuk memenangkan permainannya. Terus kita kasih di sini juga 3 nyawa, timer, dan juga ada skor bonus mungkin. Nah, ini instruksinya contoh aja teman-teman ya. Kalian bisa sesuaikan dengan kemauan kalian sendiri teman-teman. Ini contoh aja kayak ini. Klik untuk memulai. Jangan lupa nanti kita mau set juga klik untuk memulai gamenya. Oke, habis itu kita kasih aja di sini Y awalnya untuk menampilkan teks instruksinya teman-teman ya, kita kasih 270. Terus untuk setiap teks yang ada di instruction kita akan kasih aja ukurannya kayak gini ya. Ini font small buat yang apa ya, setiap poin tantangan di sini ya, yang klik, kotak bergerak dan seterusnya. Oke, kasih warna black di situ. Nah, elite kalau teksnya itu tantangan maka dia akan kasih size-nya yang medium teman-teman. Ya, yang tantangan yang atas itu. Oke.
Terus kalau teksnya klik untuk mulai, teman-teman di sini kita kasih aja fontnya juga medium, cuma warnanya mungkin di sini agak beda ya. Kita kasih warnanya green atau hijau. Oke. Kalau size-nya kita kasih small aja, teman-teman. Oke. Kayak gitu dan colornya gray itu untuk yang ini, 3 nyawa timer score bonus. Itu dia. Oke. Ya kita draw aja teksnya dan juga dengan sesuai size colornya masing-masing seperti ini, teman-teman. Dan kita tambahkan wing-nya. Kalau teksnya start with spasi yang ini ya, kita kasih jarak 35. Oke, seperti itu tadi yang bagian sini, yang bagian draw menu, teman-teman. Ini dia. Oke, untuk menggambar halaman menunya seperti ini. Ini agak panjang, teman-teman. Nah, kalian bisa perpendek aja, misalnya tentang instruksinya dikurangin, nggak apa-apa. Oke, ini sebagai contoh aja untuk halaman menunya. Nah, ini dia, kalian bisa tambahin dulu halaman menu. Kalau udah, nanti kita bakal geser ke dalam run ya, teman-teman. Nah, di sini kita bakal nambahin state baru. State-nya adalah state menu. Karena kita nanti di awal game, ketika kita mulai gamenya, maka dia akan mulai dari halaman menu dulu nih, teman-teman. Maka di sini tinggal kita tambahkan satu state baru, yaitu state menu, teman-teman. Kita akan menampilkan halaman menu. Di sini kita panggil metode yang barusan kita bikin, yaitu draw menu. Oke ya. Setelah itu, nah, karena kita pengen awalnya itu menu, maka kita scroll ke atas, teman-teman. Kita harus ubah yang ada di init. Di bagian konstruktor, nah ini kan state-nya tadi play ya. Nah, kita harus ubah dia menjadi menu, teman-teman. Seperti ini. Oke, ini dia. Kita ubah jadi menu. Maka, ketika kita jalankan, teman-teman, nah ini dia. Tuh, dia akan mulai dari menu utamanya. Color match challenge kayak gini, tantangannya bla bla bla. Nih, klik untuk mulai. Nah, nanti setelah ini bakal kita set kliknya. Nah, ini dia teman-teman untuk menampilkan dulu draw menu. Ya, tadi udah kita bikin halamannya seperti ini. Silahkan bisa ditambahin dulu. Oke, berikutnya teman-teman, kita bakal atur klik eventnya. Jadi ketika kita ngeklik di halaman menu, maka dia akan lanjut ke halaman play. Ya kan? Seperti itu. Oke, sementara gitu dulu, teman-teman. Kita bakal tambahin ya. Kita ke method run di sini, teman-teman, di bagian event type mouse button down, ya kan? Nah, di sini sebelumnya yang saat ini udah ada itu yang handle click doang, teman-teman. Jadi ketika kita ngeklik di dalam start play, ketika kita memainkan ya, dia akan handle click untuk warna yang benar. Ya, kita ngeklik warna benernya yang mana, ya kan? Kita pakai handle click. Nah, nanti kita bakal tambahin ya teman-teman di sini setelah pause. Ini dia. Kalau state-nya itu adalah menu, maka dia nanti akan memulai gamenya. Oke, state-nya akan berubah jadi play. Ketika menu, terus kita klik di situ dalam menu, kita klik, maka dia akan mengubah jadi play, teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini ketika udah play, state-nya play, teman-teman, sini ya. Nah, kita bakal masukin handle click-nya ke dalam sini. Jadi handle click ini cuma akan berlaku ketika dia dalam state play, alias sedang kita memainkan, halaman mainkan. Oke. Habis itu kita tambahkan juga di sini ya. Kalau state-nya itu antara result dan juga win. Nah, di sini kita pakainya kayak ini ya. In result atau win, teman-teman. Di antara keduanya, maka kita akan memperbarui state-nya menjadi menu kembali. Oke. Jadi kalau kita klik result atau win-nya, maka dia nanti akan state-nya kembali ke menu, teman-teman. Oke, seperti ini. Nice. Sekarang kita mau coba dulu untuk menjalankan apakah berhasil. Ini dia. Ini menu ya, teman-teman ya, masih menu. Kita klik. Nah, kalau kita klik dia akan ubah jadi play. Nah, ini misal kayak ini ping, kita coba kalahin game over ya kan. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Itu dia. Oke. Ini udah berhasil, terus kita coba lagi, misal menang ya teman-teman. Nah nih, pink, kuning, biru, biru, kuning, kuning, merah, biru, biru, hijau. Nah nih, gitu teman-teman. Oke, mantap ya, cukup berhasil kayak gini. Misalkan bisa ditambahin dulu teman-teman ya, buat mengubah, kita klik di halaman menu, maka dia akan memainkan gamenya. Oke, berikutnya teman-teman kita akan melakukan reset ya. Jadi ketika kita udah menang atau kalah, maka dia nanti akan mengulang dari awal lagi. Dia akan bisa kembali ke menu dan nanti akan memulai lagi dari awal permainan baru. Oke,
Nah, kita langsung aja teman-teman di color match game, kelas color match game. Di sini kita tambahkan satu lagi metode ya, reset game. Untuk memulai ulang, teman-teman di sini kita mulai lagi, skornya jadi 0, terus live-nya jadi 3 lagi, secara default ya. Kita ubah semuanya default, levelnya juga 1. Habis itu kita mulai waktunya ya, teman-teman, start time-nya di sini. Kita mulai waktu barunya. Habis itu kita juga create level. Kita bikin level yang baru, yang pertama di sini. Oke. Seperti ini. Habis itu kita geser ke bawah ya di run. Nah, ini di sini kita ubah sedikit ya, teman-teman. Ketika state-nya menu, maka dia nanti akan reset gamenya. Oke, dia akan mulai ulang gamenya di permainan baru. Oke. Habis itu kita juga ubah ya di sini. Nah, ini bukan result, teman-teman harus ubah menjadi lose ya di bagian sini. Oke, karena tadi state-nya ada 4. Jadi total ada state play untuk ketika main, lose itu untuk kalah. Ketika kalah dia akan menampilkan halaman kalah. Terus ada state win, dia akan menampilkan halaman win, menang, dan juga state menu, menampilkan halaman menunya. Oke, kurang lebih kayak gini, kita coba jalankan teman-teman. Nah, ini dia tuh. Oke, ini misal kita menangin dulu biru, kuning, oranye, pink, merah, oranye lagi, oranye, kuning, biru. Nah, itu dia. Selamat ya, ini udah menang. Kita bisa langsung klik untuk menu ya, teman-teman. Kita klik dan dia akan mulai ulang dari awal nih. Kalian lihat di sini skornya. Ya, mulai 0 dan levelnya juga 1, terus nyawanya juga jadi 3. Oke, misalnya kalah, harusnya nanti masih sama ya, teman-teman. Masih levelnya masih, oh ya, sorry. Ini 2. Nah, dia habis, game over. Nih, terus kita klik lagi menunya dan dia akan mulai dari awal lagi. Tuh, skornya 0 dan seterusnya jadi 0. Oke, seperti ini teman-teman kurang lebih dari game color match yang kita bikin. Silakan teman-teman bisa coba aja. Oke, ini mungkin hasil akhirnya dan teman-teman nanti silakan bisa dicoba-coba sendiri, dieksplor sendiri teman-teman ya. Dalam entah itu tampilannya, fungsionalitasnya, teman-teman bisa juga menambahkan beberapa hal ya nih. Tadi tantangan nama udah, terus kotak bergerak. Nah, ini teman-teman bisa shuffle aja, menambahkan metode shuffle untuk mengacak kotaknya ya ketika teman-teman memainkan. Terus waktu terbatas per ronde udah, 10 level untuk menang juga udah. Nah, ini terus juga ada skor bonus, teman-teman bisa tambahin juga bonus ketika misal waktunya masih sisa banyak nih. Nah, waktunya bisa dialokasikan untuk ke level berikutnya sebagai poin, teman-teman. Itu dia. Nah, ini kan masih ini ya. Ini belum shuffle nih, teman-teman. Kalian bisa mati. Nah, nih. Nanti kalian bisa ubah-ubah. Jadi misal setiap berapa detik itu dia akan berubah, teman-teman. Kotaknya akan berubah dan ya, dari situ permainannya lebih menantang dan lebih asik, teman-teman. Kayak gitu. Oke. Jadi cukup untuk project kita di video kali ini. Ini cukup panjang sepertinya, teman-teman, tapi nggak apa-apa. Semoga bisa dipahami dan bisa diikuti dengan baik, teman-teman ya, dari part 1 step by stepnya sampai part 2 ini semua sampai selesai dan tidak ada yang error, teman-teman, gitu. Jadi buat teman-teman yang ikuti dari awal, selamat udah menyelesaikan game sederhana kali ini menggunakan Pygame. Luar biasa, selamat teman-teman ya, bagus banget udah bisa menyelesaikan dan membuat satu game baru, oke, di video kali ini. Tetap ya, silakan bisa ditingkatkan segala hal yang menurut kalian ada yang kurang dari game ini. Kalian bisa kustomisasi atau kalian bisa custom, terserah apapun yang ingin kalian custom di game kali ini. Ntar juga bakal ada di bawah ya buat link kodenya, oke, buat mencocokkan kali aja ketika kalian bikin ada yang error atau wah ini pusing nih ngikutin dari awal sampai akhir. Nah, kalian bisa langsung aja cek di kode programnya, teman-teman. Nanti bakal ada di deskripsi harusnya ataupun di kolom komentar. Gitu. Tetap semangat teman-teman buat belajarnya. Silahkan dicoba aja. Ntar bisa sharing aja di bawah hasilnya jadi seperti apa. Oke, gitu. Kita jumpa lagi di video yang lainnya dan project yang lainnya juga, teman-teman. Dadah semuanya.